Di kompleks ini kita mendapati sesuatu yang sangat magis dan sangat sakral. Gua arca naga raksasa. Diduga dua buah arca naga raksasa ini merupakan pipi kiri kanan bangunan suci atau pipi kiri kanan masuk ke bangunan suci. Dari beberapa arca yang ada, misalnya Linggayoni dan arca Wisnu ya, artinya Dewa Wisnu mengendarai Garuda, fragmennya diduga memang area ini bersifat Vaisnava atau Hindu Wisnu. Iya, sebagaimana kemudian aliran Wisnu ini merupakan aliran yang berkembang mulai dari masa Airlangga awal abad ke-11 sampai kemudian Raja Kadiri antara tahun 1044 sampai 1222. Hampir 2 abad lamanya masa kejayaan Kadiri merupakan masa kejayaan Vaisnava atau Hindu Wisnu. Sebagaimana kemudian digubahnya kitab Bharatayuddha juga beraliran Wisnu. Ya, dari situs semen yang merupakan 2 buah makara yang bermotif naga raja ini kiri kanan itu juga masuk bangunan suci. Banyak sekali artefak penting, di antaranya fragmen tembikar ya, yang bangunan suci, bahkan keramik Tiongkok itu cukup banyak. Bahkan tembikar dalam artian merupakan wadah untuk melakukan ritual pemujaan juga banyak. Batu bata kuno cukup banyak. Nah, pipisan dalam bentuk utuh inilah. Nah, ini pipisan dalam bentuk utuh ini ada. Nah, ini bentuk pipisan utuh ya. Nah, ini juga. Nah, ini pipisan lumpang. Nah, pipisan yang dalam bentuk lumpang ini juga utuh ada. Nah, ini luar biasa sekali fragmen-fragmen di sini. Artinya banyak mengandung unsur-unsur artefaktual yang sangat penting dan berjaya. Nah, juga di sini ada umpak batu ya, umpak batu yang cukup besar dan cukup keramat, banyak sekali. Nah, di sini ada fragmen sumur jobong, yang artinya di dekat sini ada sumur kuno, tempat mengambil air suci atau kebutuhan sehari-hari. Nah, disinilah kemudian adanya Linggayoni, yang artinya lokasi ini merupakan lokasi suci atau adanya bangunan suci pemujaan ya. Karena Linggayoni sendiri ini dipercaya sebagai perwujudan dari simbol Dewa Siwa, Lingga dan Yoni. Lingga merupakan lambang Palus dan Yoni merupakan lambang vagina. Ya, persatuan antara Palus dan vagina inilah yang kemudian merupakan simbol dari Dewa Siwa, lambang kesuburan, serta manifestasi kekuatan dan kekuasaan bagi seorang raja. Nah, disinilah kemudian ada beberapa batu lumpang kecil yang merupakan jejak pergupaan. Nah, beberapa lumpang yang besar ini adalah juga jejak lumpang, ya, yang artinya memang ini dulu mungkin fungsinya magis. Nah, serta ini ada fragmen arca, ya, diduga ini arca-arca yang berhubungan dengan kemudian pemujaan ini Wisnu maupun Siwa, ya, Wisnu maupun Siwa. Artinya pada masanya di sini ada bangunan suci yang berfungsi sebagai pemujaan, persajian, asrama kadiwaturuan, serta kemudian pertapaan ya, yang dibina oleh seorang maharsi, mahapertapa atau mahayogi. Semoga hal-hal seperti ini tetap lestari dan dilestarikan oleh warga, serta bisa memberikan edukasi tentang pengetahuan masa lalu ya, tentang kejayaan. Dan jika suatu daerah yang pernah berjaya di masa lalu, maka suatu saat nanti akan berjaya kembali. Dalam filosofinya, naga antaboga ini merupakan sebuah naga raksasa yang menopang seluruh alam semesta di atas mahkotanya. Sehingga naga ini juga simbol raja-raja kerajaan Kadiri. Begitu juga dalam cerita Angling Dharma. Pada suatu ketika, putri dari Raja
naga raja, yaitu Nagagini, itu berselingkuh di dalam hutan dengan ular tampar. Artinya, ini merupakan sebuah filosofi bahwasanya kasta Brahmana, para naga ini tidak boleh berselingkuh atau menikah dengan kasta Sudra atau ular tampar. Tapi waktu itu Raja Anglingdarma sedang berburu dan mendapati perselingkuhan itu di dalam hutan antara Nagagini dan ular tampar. Tapi kemudian Nagagini berkelit, menangis menderu-deru dan mengatakan hendak diperkosa oleh Anglingdarma. Tapi kemudian dibawa pengaduannya kepada ayahnya, yaitu Nagaraja, dan ayahnya pun berpikir bahwasanya apa mungkin muridnya, yaitu Anglingdarma, melakukan hal itu. Maka Nagaraja merubah dirinya sebagai seekor cecak. Pada suatu ketika, Anglingdarma bersama istrinya lagi mengadukan perkara sebenarnya bahwa Nagagini, putri dari Nagaraja, berselingkuh dengan ular tampar. Akhirnya Nagaraja mengetahui duduk permasalahannya bahwa yang berbohong adalah Nagagini, sehingga kemudian Prabu Anglingdarma ini kemudian dipanggil oleh Nagaraja, gurunya, kemudian diberikan sebuah ilmu untuk mengetahui percakapan hewan-hewan. Kemudian Prabu Anglingdarma tersenyum-senyum sendiri, seakan merahasiakan suatu hal. Tapi istrinya kemudian cemburu bahwasanya ada sesuatu yang disembunyikan dari istrinya. Maka istrinya pun bersumpah bahwasanya cinta Prabu Anglingdarma harus hidup semati. Artinya permaisuri Prabu Anglingdarma hendak kemudian menerjunkan ke dalam api pembakaran, yaitu sati, agar kemudian suaminya mengikuti. Tapi setelah kemudian permaisuri menerjunkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala dan berkobar hingga terbakar gosong, tapi Prabu Anglingdarma mendengarkan percakapan dua orang kambing yang mengatakan, "Bodoh raja itu, kenapa membela sampai mati istrinya dan melupakan urusan rakyat yang cukup banyak dan besar, urusan negara ini?" Maka Prabu Anglingdarma pun berpikir ulang, buat apa saya menuruti satu orang permaisuri dan mengorbankan urusan negara, urusan masyarakat banyak. Akhirnya Prabu Anglingdarma berkat memperhatikan percakapan dua ekor kambing, akhirnya tidak jadi ikut menerjunkan ke dalam kobaran api istrinya. Itulah pelajaran yang kita petik dari filosofi Nagaraja Anglingdarma yang sangat misterius ini, yang merupakan kebanggaan dan filosofi dari kerajaan Kadiri yang pernah berjaya 2 abad lamanya, antara tahun 1044 sampai 1222 Masehi. Artinya, lokasi yang dipilih oleh leluhur kita merupakan lokasi yang baik dan suci pada masanya, dan suatu saat nanti akan bangkit kembali dan muncul kembali sebagai sebuah lokasi yang berjaya dan makmur tentunya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.